teman-teman semua, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semua? Sehat. Pasti udah pada makan belum? Belum. Kalau belum ya, ini kenapa belum makan? Nggak sempet. Oh, berarti tadi sebelum datang ke sini ada kegiatan dulu kah? Apa memang langsung datang ke sini? Iya, ada kegiatan dulu tadinya. Berarti rata-rata kalian ada kegiatan semua gitu ya? Iya. Oh ya, oke. Sebelumnya teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih dulu karena teman-teman di sini mau hadir. Pasti datang ke sini karena ada tujuannya dong. Sama aku juga datang ke sini ketemu teman-teman juga karena ada tujuannya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, berbicara lebih jauh lagi, aku izin memperkenalkan diri. Namaku Agatha Pastapri Valencia Lagan. Teman-teman bisa panggil di sini aku sebagai Ibu Agatha boleh, Ibu Pasta boleh, senyamannya teman-teman. Di sini aku sebagai fasilitator, sebagai guru BK atau konselor dalam bimbingan kelompok ini. Oke. Kalau dari aku ada kenalan, mungkin dari teman-teman gantian kenalan nama panggilannya. Oke, sebelumnya izin masuk. Halo semuanya, aku izin memperkenalkan diri. Aku Najwa Alibaswandi, bisa dipanggil Biba. Oke, halo Biba. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, perkenalkan, nama aku Laila Syifa Ditama, biasanya dipanggil Laila. Halo Laila. Oke, teman-teman, di sini aku izin memperkenalkan diri. Nama aku Raffi Pramita, biasa dipanggil Raffi. Hai. Izin perkenalkan diri, nama aku Ajarin. Bisa dipanggil? Bisa dipanggil Ajarin. Hai Ajarin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alessa Widya Aryudi, biasanya dipanggil Alessa. Halo Alessa. Oke, ini berarti Biba. Tadi ini siapa? Laila, Revi, Ajarin, dan Alessia. Gampang-gampang kok, nggak ada yang susah. Oke, begini teman-teman. Tadi kan aku udah nanyain kabar, udah makan apa belum, tadi kesini, sebelum kesini ngapain aja. Sekarang aku mau tanya dulu deh ke teman-teman, kira-kira teman-teman datang ke sini tuh tujuannya untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kita kayak di sini nih ngobrol berapa nih? Berenam ya jatuhnya ya, berenam. Ngobrol itu teman-teman tahu nggak tujuannya untuk apa? Atau mungkin kepikiran kita nih mau bahas apakah atau apakah seperti itu? Kalau mungkin ada sesuatu yang pengen dibahas kan? Oh iya benar, itu jawaban pertama. Mungkin ada jawaban yang lain? Sama aja. Oh, ya. Oke, benar tadi yang dibilang sama Biba, Mbak Biba tadi bilang mau ada yang dibahas, benar. Jadi teman-teman, kita hari ini sedang melaksanakan bimbingan ke kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu di mana nanti yang terdiri dari anggota kelompok ya tentunya kita bakal membahas suatu topik. Topiknya ini bakal kita gali. Kira-kira bisa terjadi itu karena apa? Terus nanti kira-kira solusi ke depannya itu apa ya seperti itu. Paham ya teman-teman, sudah kegambar? Oke. Nah, jadi nanti selama proses bimbingan kelompok ini kita jadinya kayak diskusi teman-teman. Kita memberikan saran, pendapat. Di sini benar-benar terbuka seperti itu ya. Nah, dan karena kita akan mengangkat suatu topik dan mungkin nanti kita bakal berbicara mengarah ke pengalaman sendiri. Nah, karena nanti bakal ada menyinggung pengalaman sendiri, aku mau teman-teman di sini gak perlu takut dalam artian malunya itu nggak mau terbuka karena takut nanti mungkin pengalaman yang atau momen yang pernah terjadi takut ke sebar luas. Misalkan nih aku cerita di sini terus nanti teman-teman nyebar luas, enggak. Dalam proses dalam asas konseling itu salah satunya ada asas kerahasiaan. Perlu teman-teman ketahui di sini kami sebagai konselor atau guru BK perlu untuk menjabat tadi atau menomorsatukan asas-asas, terutama asas kerahasiaan tadi. Jadi teman-teman di sini intinya tidak perlu takut, apapun yang dibicarakan cukup di kita saja gitu. Bisa ya teman-teman? Oke, bisa. Dan pelaksanaan selama waktu bimbingan kelompok ini kita memakai 1 kali dalam 40 menit ya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Berarti sudah paham lah ya alurnya. Oke.
Oke, teman-teman. Sekarang kita bakal masuk ke sebelumnya aku jelasin dalam bimbingan kelompok ini ada 4 tahapan nih teman-teman. Pertama teman-teman ada pembukaan, peralihan, kegiatan yang terakhir pengakhiran. Jadi tadi kita udah ada di tahap pembukaan yang tadi aku jelasin. Sekarang kita bakal masuk ke tahap peralihan. Jadi dalam tahap peralihan ini aku bakal menyinggung sedikit apa sih topik yang bakal kita bahas di bimbingan kelompok kali ini. Nah, kira-kira teman-teman bisa nebak gak apa yang bakal kita bahas? Tentang apa nih? Apa ya? Kurang tahu. Oke, aku kasih clue. Pokoknya itu tentang mengarah ke diri sendiri. Apa aja deh, tebak deh apa aja. Siapa tahu benar. Mengarah ke diri sendiri. Mengarah ke pribadi. Malas belajar. Bisa jadi. Yang lain ada? Insecurity. Yes, itu ada lagi. Ada lagi? Patah hati mungkin. Oh ya teman-teman. Jadi dari yang tadi teman-teman sebutin, sebenarnya aku tuh bukan mengambil tema yang tentang kayak mungkin tadi yang insecure lah, yang patah hati lah. Dari ketiga yang sebenarnya tuh sebenarnya bukan nggak menyalahkannya, karena aku juga minta jawaban teman-teman. Jadi di sini aku pengen ngangkat topik itu membangun kepercayaan diri pasca permasalahan dari keluarga atau dari rumah seperti itu. Kenapa? Jujur aku dari sekian banyaknya topik aku lebih tertarik ke arah itu. Karena mungkin dari pribadi aku sendiri aku lebih tertarik ke arah sana sih. Jujur lebih tertarik ke arah sana dari permasalahan mungkin tentang karir, tentang permasalahan sosial, bullying segala macam. Tapi aku lebih tertarik ke arah topik yang aku sebutkan tadi seperti itu. Mungkin sekarang kita bakal masuk ke tahap peralihan. Nah, aku udah ngasih tau nih topiknya apa. Mungkin aku mau di sini teman-teman buat ngasih tahu dulu, bukan ngasih tahu ya, lebih kayak ada nggak sih pengalaman yang cocok nih, yang sesuai dengan topik yang aku bilang tadi. Contohnya nih, kalau aku memang ada. Kalau aku permasalahan keluarga di rumah itu mungkin sebenarnya nggak disebabkan oleh keluarga aku sendiri, cuma disebabkan oleh mungkin dari keluarga, dari bapak aku, dari ibu aku, seperti yang membuat kayak ini loh keluarga aku sekarang. Sebenarnya keluarga aku sekarang tuh nggak bisa kayak gini, cuman karena ada sesuatu hal dari keluarga lain yang membuat jadi rumah aku jadi kayak gini, seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari Bunda dulu ya. Kalau untuk masalah keluarga itu aku apa ya? Mungkin bisa diambil dari ayah sama ibu yang lumayan strict. Strict-nya ini bukan dalam artian yang kemana-mana nggak boleh, kemana-mana tuh nggak boleh, bukan. Tapi boleh, tapi tetap ada batasan. Tapi kayak yang batasannya itu benar-benar yang ngebuat aku strict banget. Kayak misal aku disuruh aku ada kerja kelompok nih, misal ke rumah temanku, terus udah itu nanti pasti harus misal kerja kelompoknya dari jam 8 pagi. Nah jam 10 tuh pasti udah harus pulang sebelum jam 2 gitu. Jadi kayak udah ditungguin, udah dijemput di depan, terus udah itu langsung disuruh pulang, kayak mau nggak mau ya harus pulang. Nah itu yang ngebuat aku kayak ngerasa nggak apa ya, ngebuat aku kayak nggak nyaman gitu loh, karena kan aku dilihat sama teman-temanku, terus aku tuh sering dibilang juga kadang sama teman-teman kayak kenapa sih Biba ini cepet banget pulangnya, kayak nanti dulu sih, coba bilang dulu nanti gitu. Terus aku kayak ngerasa kayak gak enak aja gitu. Terus udah tuh kayak ngerasa kenapa ya cuma aku yang beginiin, karena diantara semua teman-temanku cuma aku doang yang gitu. Oke. Orang ngekang gitu ya. Oke. Mungkin dari Laila? Kalau masalah keluarga itu mungkin ini sih si orang tua aku yang pisah. Jadi mereka bercerai gitu, tapi bukan broken home gitu. Kalau misalkan broken home tuh ngerasa kayak nggak disayang gitu. Aku tuh enggak sih, karena ya perbedaannya mereka pisah aja, cuman tetap aku merasa kasih sayangnya masih tetap utuh. Oh iya, berarti sekarang kondisinya memang udah bercerai, tapi kamu dapetin peran dari ibu, peran dari ayah gitu ya. Oke. Dari Revi gimana nih? Kalau dari aku pribadi sebenarnya permasalahannya agak beda jauh sama Seperti tadi ya. ya, aku juga termasuk anak yang strict parent ya, orang tuanya. Cuma bedanya kalau orang tua itu lebih ke arah main, misal kayak teman-teman nanti pada bisa nongkrong, pada bisa main entah sampai jam berapapun itu. Aku nggak bisa gitu. Jadi kadang ngerasa kayak
aku tuh pengen loh ngerasain kayak mereka juga jalan-jalan. Kadang tuh kayak mereka tuh mungkin menurut teman-teman yang lain ke pantai itu kayak kecil lah gitu ya, sepele gitu. Tapi kalau dari aku pribadi tuh belum pernah ngerasain ke pantai gitu, karena dari orang tua tuh terlalu khawatir katanya perjalanannya jauh ya. Pokoknya ada aja gitu yang ngebuat orang tua tuh nggak ngizinin aku untuk main gitu. Sama kayak juga lah ya. Oke oke oke. Ajarin? Kayaknya hampir sama, cuman kayak pengen misalnya kayak pengen ke Bandung gitu, misalnya ke Bandung atau kemana gitu itu gak dibolehin gitu. Terus kayak khawatir, kayak bingung, kayak khawatir aja gitu orang tua, padahal mah gak apa-apa gitu. Berarti ini kamu rasanya pengen mainnya tuh langsung kayak keluar kota seperti itu ya. Berarti kalau keluar kota tuh ke tempat teman apa ke tempat saudara? Saudara. Oh, saudara. Oke 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 oke. Kalau yang terakhir dari Alesa gimana? Kalau dari aku mungkin apa ya, karena kan waktu dulu tuh pas masih sekolah, ini boleh nggak sih masih Oh sekolah? boleh boleh. Jadi waktu masih sekolah itu kan aku nggak punya teman, maksudnya nggak punya teman tuh benar-benar literally gak ada teman. Mungkin bagi sebagian orang kalau misalkan aku ngomong oh iya aku nggak punya teman, itu mereka bakal bertanya-tanya kayak kok bisa sih nggak punya teman, emang beneran nggak punya teman tuh bener-bener sendiri tuh? Iya, jawabannya iya. Jadi sekitar 2,5 atau 1,5 tahun itu biasanya aku jarang banget berinteraksi, kecuali memang disuruh kayak ada kerja yang diharuskan berkelompok, atau apa ya, kayak misalkan ada ya kegiatan yang berkelompok-kelompok itu aku jarang. Bahkan kalau misalkan aku benar-benar nggak bisa atau benar-benar nggak dapet kelompok, hari itu biasanya aku bakal langsung reach out dulu. Itu bakal pernah sih kayak ngomong, Bu, saya nggak dapet kelompok, tapi saya boleh nggak kerjanya sendiri aja, atau jadi bikin kelompok sendiri? Oh ya udah, apa namanya, sama ibu aja kalau gitu ya kamu. Jadi bisa dibilang ini perlakuan spesial guru. Jadi tiap kali, entah kenapa aku doang yang diginiin, jadi tiap kali aku gak ada kelompok pasti kalau nggak sendirian atau sama gurunya. Jadi kan memang di kelas itu aku nggak juga aktif, maksudnya kayak ngobrol atau segala macam itu biasanya aku cuma duduk sendiri kan. Cuman waktu itu aku punya adik yang sekolah di situ juga, jadi kita berdua tuh satu sekolah tapi nggak satu kelas dan kelasnya jauh. Waktu itu tuh dikenalin sama satu anak dari kelas sebelah, dan kami tuh walaupun masih awal-awal tuh merasa udah cocok gitu kan, tapi ya udah sih gitu doang. Aku awalnya nggak berharap lebih dari itu, maksudnya oh ya udah kenalan paling kita chat-chatan doang. Sampai akhirnya waktu aku biasa duduk sendiri itu tiba-tiba ada yang manggil kayak, Sal, kamu dicariin sama siapa? Akhirnya biasanya kan aku nunduk, akhirnya aku noleh ke pintu, siapa? Pas ngeliat, oh itu teman yang kemarin. Ya aku kaget dong, apa namanya, kamu di sini? Ya tapi aku nggak ngomong sih, cuman bertanya-tanya aja, kamu di sini? Terus kukira itu cuman ya paling cuma sekali 2 kali gitu. Tapi ternyata enggak, terus dia mau dari kelasnya yang lain itu ngunjungin aku doang gitu, bahkan tanpa aku minta, bahkan tanpa aku suruh.
awalnya aku nggak terlalu suka kalau misalkan ada yang terlalu kayak istilahnya clingy sama aku. Cuman eh, entah kenapa jadi ada tumbuh perasaan dimana kalau misalkan ada saatnya dia nggak hadir itu aku nyariin kayak dia kemana ya. Terus gara-gara mungkin attachment itu aku jadi sayang banget sama satu temanku ini sampai sekarang. Dan itu tuh sama keluarga terutama bundaku itu apa ya, kalau misalkan kami cekcok itu biasanya sih bunda tuh kadang kayak ngomong kamu lebih sayang sama temenmu kan daripada keluarga sendiri. Eh, dan apa ya, relationship itu atau hubungan itu tuh sering dipakai jadi bumerang buat tiap kali aku mau membantah sesuatu atau apa itu selalu dibilangin kamu lebih sayang temenmu kan, kamu lebih sayang temenmu kan. Eh, Gimana ya, masalahnya bundaku tuh juga pernah ada yang ngomong kalau bunda tuh nggak bisa jadi ibu yang kayak orang lain, maksudnya kayak yang memberi kamu motivasi atau kata-kata yang lembut atau ya ibu-ibu pada umumnya gitu. Dia ngomong kayak gitu dan aku tuh sampai inget sampai sekarang dia ngomong kayak gitu. Dan aku tuh sadar kayak ya aku tuh pengen nyari gitu orang yang kayak gitu tuh dari orang lain, sistem lain. Tapi rasanya tiap kali diomongin kayak gitu tuh tapi pelan-pelan ya Pak. berarti nggak boleh. Berarti maksudnya aku tuh pengen loh yang bunda kasih kayak bunda pada umumnya, cuman Ya bunda nggak ngasih. bundaku tuh kan orangnya kayak strict, terus pokoknya dia itu boyish banget lah, tomboy gitu. Dan ya karena aku juga bukan keluarga yang lengkap, jadi memang sih apa namanya aku mewajarkan dia yang nggak bisa selalu jadi ibu yang sempurna ya. Cuman aku ya aku cuma berharap yang kayak gitu tuh nggak perlu dijadiin bumerang kayak kali kita berantem kayak nggak boleh kan aku sama maksudnya ya aku pun egois sih tapi nggak ngomong. Aku tuh tiap kali kepikiran sama kata-katanya yang ngomong kayak gitu dan kata-katanya yang bilang bunda tuh nggak bisa jadi yang kamu mau, atau bunda tuh kamu tuh lebih sayang sama temanmu ya daripada keluarga sendiri. Itu tuh dalam hati aku selalu jawab iya memang egoisnya seperti itu sih, cuman aku nggak pernah ngomong secara langsung. Oke, berarti permasalahan yang beragam nih tadi tentang berarti apa ya, tentang orang tua lah ya, tadi orang tua yang nggak ngasih izin kalau misalkan anaknya mau pergi main, kerja kelompok, membatasi waktu lebih tepatnya. Terus ada juga tadi Laila sudah bercerai tapi tetap Laila itu merasakan kasih sayang seutuhnya. Terus tadi pelajaran juga sama kayak Revi dan Wiba. Kalau Alexa di sini mungkin lebih ke arah sebenarnya aku tuh nggak dekat sama keluarga, aku tuh nggak minta, aku tuh pengen juga kayak yang lain, cuman kenapa di saat aku tuh pengen deket itu tuh malah jadi bumerang gitu buat aku seperti itu. Oke. Nah sekarang teman-teman kita kan udah pada tahu nih permasalahan dari ya tentang rumah atau keluarga dari teman-teman sendiri yang dari sini. Kira-kira nih yang bakal kita bahas hari ini tuh lebih pas untuk ke permasalahan punya siapa? Mungkin punya Biba, punya Laila, atau punya siapa? Kalau aku sih pengennya sih mungkin membahas punya Alisa sih, karena selain menarik kan yang tadi aku bilang aku tertarik, lagi juga kita tuh di sini harus saling mensupport seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman ada saran lain kira-kira bakal kayaknya lebih cocok untuk membahas ke siapa gitu? Sih.
Oke, berarti kita kali ini bakal membahas lebih mengulik ya tentang permasalahan yang terjadi ada di Alicia seperti itu. Oke, karena sudah pada setuju, kita mau bahas mengulik mungkin dari permasalahan yang sudah terjadi, pengalaman ya yang terjadi sama Alicia. Sekarang sini aku mau nanya dulu nih sama Alicia dan teman-teman semua, siap gak kita mau bahas untuk ini? Siap? Alicia siap? Oke, siap. Kalau misalnya kita siap, kita bisa lanjut gitu teman-teman. Oke, jadi di sini mungkin tadi kan Alicia kan udah bercerita tentang sebenarnya aku itu kalau untuk permasalahan keluarga itu aku kan nggak mendapat dukungan ya tadi Alicia ya, aku nggak mendapat ya setidaknya dukungan sebagai anak dari keluarga, terutama dari Binda. Tadi kan Alicia juga maaf ini agak sensitif, Alicia mengatakan tadi agak strict juga kan orang tua. Nah, jadi itu yang membuat kayak Alicia itu sebenarnya butuh dukungan banget di saat di keluarga nggak dapat, aku dapat nih dari teman. Nah, cuman kenapa di saat aku sudah mendapatkan dukungan itu menjadi hal yang bumerang antara Bunda dengan Alicia. Sekarang aku mau tanya dulu deh, mungkin teman-teman di sini bisa mengeluarkan pendapat, bisa random ya teman-teman tentang pendapat apapun, bisa dari Revi, Laila, Azarnya atau Wibah. Gimana nih teman-teman? Kalau pendapat dari aku atau masukan dari aku kayak ya sedih ya dengar cerita Anissa yang sebenarnya kita pengen dapat kasih sayang dari orang tua, tapi orang tua kita malah kayak gitu, sedangkan kita mencoba mencari kebahagiaan kita di orang lain, tapi orang tua kita malah tidak setuju dengan hal tersebut. Itu sedih, kayak apa ya istilahnya, ya itu tadi kita pengen bahagia tapi orang tua kita tidak bisa berkehendak apa ya, kayak istilahnya melarang kita untuk dekat-dekat gitu lah istilahnya. Kalau dari aku kayaknya kamu bisa deh apa ya istilahnya untuk kamu udah pernah ini belum sebelumnya kenalin dia ke Bunda? Udah, tapi tetap ya Justru karena dikenal itu aku apa namanya agak menyesal, bukan agak lagi sih, menyesal mengenali dia, karena yaitu tiap kali kita berantem ya nama dia pasti dibawa dan Ya itu yang jadi bumerang tadi seperti itu ya. Oke. kalau dari aku ya kayaknya itu sebuah hal yang sulit ya untuk kita bisa berinteraksi kembali sama dia. Cuman kayak mana ya, kita nggak bisa loh mau minta orang perhatian dari orang tua kita juga kayak gitu, sedangkan kita mau minta sama teman kita itu juga dilarang sama orang tua kita. Mbak Alisa tetap semangat aja karena di sini Alisa kan sekarang udah punya kita nih, jadi Alisa juga bisa berbagi cerita Alisa ke kami dan kami akan siap mendengarkan gitu. Karena aku bisa mendengar kamu dan aku bisa menjadi teman kamu. Oke, tulis Biba juga bisa loh dari teman kamu cepat cerita kamu begitu. Biba kan Biba? Iya, ngajak ngopi deh. Iya. Sama suka ngopi kan? Ayo ngopi kita. Oke. Dari Laila atau mungkin dari Azhar atau Revi masih ada? Boleh aku mau ini, aku ngambil dari sudut pandangnya Alisa, kan aku memposisikan diri nih sebagai dia, aku ngerti banget rasanya, maksudnya kayak ketika kita di sekolah, bahkan di sekolah kita nggak punya teman nih sebelumnya, bahkan benar-benar sendirian di rumah pun iya mungkin seperti itu, aku juga nggak tahu ya. Terus ketika kita dapat teman yang bisa benar-benar ngerti kita, mempercayai kita, terus ternyata itu salah satu support terbesar kita buat survive di kehidupan kita gitu. Pas kita memperkenalkan orang spesial itu ya bisa dibilang ke rumah, tapi orang rumah ternyata kurang bisa menerima dia gitu. Tentunya kayak sedih banget pastinya, karena dia tuh salah satu kebahagiaan buat diri kita gitu. Mungkin kalau misalkan Bunda tadi nggak bisa menerima, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Mungkin kalau misalkan itu selalu jadi bahan berantem, maksudnya kalau di setiap lagi ada cekcok dia selalu namanya di bawah, mungkin ya Bunda tuh merasa iri karena
sebelumnya dia nggak pernah melihat anaknya sedekat ini nih sama orang lain gitu. Mungkin dia merasa kasih sayang anaknya yang biasanya cuma untuk dia, ini dibagikan orang lain. Oke. Mungkin ada sedikit kecemburuan dari bunda, jadi ya mungkin seperti itu. Oke, benar sih, benar sih, setuju. Mungkin ada lagi? Atau cukup? Nah, oke. Jadi tadi yang aku satu ini pembahasan dari ide dari Biba. Biba kan tadi bilang sebenarnya aku nih bisa loh jadi teman kamu. Cuman mungkin karena Alisa dulu karena ngerasa di sekolah berat banget ya. Kalau misalnya di sekolah tuh ada tugas kelompok, kita nggak ada kelompok itu tahu banget sih rasanya dibuang. Bukan dibuang ya, itu bahasa kasarnya dibuang, mohon maaf, tapi bahasanya nggak dicari orang, kayak ibaratnya gini, lu datang nggak dicari, lu nggak datang ya udah dibiarin gitu. Bahasa kasarnya kan seperti itu kan, agak kalau buat kita yang ngedenger aja kayak aduh kayaknya sedih banget, apalagi Alisa di sini yang langsung itu terjadi dalam hidup Alisa, apa kemarin terjadi pas masa sekolah ya Alisa. Nah, itu seperti yang dibilang Laila tadi, sebenarnya orang tua itu mau dibilang gimana pun, ini perlu aku tekankan ya, mau dibilang bagaimanapun, mau orang tua kamu salah, orang tua kamu benar, ya itulah orang tua kamu. Benar gak teman-teman? Benar gak? Kayak aku nih contoh, karena aku tadi aku nyinggung pokoknya kayak di keluarga aku, sebenarnya keluarga aku tuh nggak seperti itu, cuman karena ada faktor-faktor lain dari benturan-benturan dari pihak bapak atau pihak ibu yang membuat keluarga aku tuh jadi makin runtuh sebenarnya gitu. Tapi mau gimana pun juga itulah ayah ibu aku, itulah rumah aku. Nah, begitu juga dengan Alicia, di saat kamu tuh sudah mendapatkan hubungan dari teman terdekat kamu dan bunda itu mungkin merasa apa ya, karena yang tahu persis anaknya sendiri itu adalah orang tua. Jujur, sejauh ini yang mengerti keadaan kita saat kita di rumah itu adalah orang tua. Pastinya orang tua. Itu jawaban pertama. Yang kedua mungkin kakak atau adik. Tapi jawaban yang paling terakhir adalah diri sendiri. Tapi kadang dari urutan 3 itu bisa berubah-ubah loh Alisa. Kadang di nomor 1 diri sendiri yang ngerti. Kadang orang tua. Yang ketiga kadang temen. Nah, kenapa aku bilang posisi itu bisa berubah-ubah? Kayak tadi, kenapa bunda itu nggak paham sama apa yang aku rasain di sekolah, tapi teman aku kenapa paham? Nah, itu kan posisinya bisa berubah-ubah ya teman-teman tentunya. Jadi maksudnya di sini tuh aku nggak menyalahkan bunda, tapi nggak membenarkan bunda juga. Begitu juga dengan Aisyah. Aisyah tadi mengakui bahwa aku di sini egoisnya. Aku tuh lebih milih deket sama teman dibanding sama bunda aku sendiri, padahal kan di sini bunda aku ya yang rawat aku seperti itu kan. Ya karena aku tuh nggak ngedapetin dukungan dan support dari bunda aku sendiri atau dari rumah aku sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya ke Alicia, ada nggak sih Alicia, karena terus-terusan terjadi bumerang itu, mungkin Alicia tuh merasa kayak mungkin menutup diri dari keluarga, atau mungkin lebih menjauh dia dari lingkungan Alicia, yang buat Alicia tuh makin terpuruk, terus mungkin bisa menjadi nggak percaya diri seperti itu, lebih menutup diri. Kan kalau orang menutup diri kan rata karena nggak percaya diri kan, seperti itu. Ada mungkin efek sampingnya, aku jadi nggak apa ya, trust issue ke diri sendiri. Maksudnya aku tuh ngerasa kalau misalkan kayak kalau udah berantem misalnya terus keluar deh kata-kata itu tuh selanjutnya kan aku biasanya merenung gitu kan, refleksi, bener nggak sih sebetulnya, apa jangan-jangan selama ini aku yang salah. Jadi aku ngerasa sebetulnya apa yang aku rasain atau apa yang aku pikirin atau apa yang aku omongin ke orang lain itu semuanya bohong. Karena aku jadi nggak ngerti sebetulnya yang aku mau itu apa sih, sebetulnya yang aku omongin itu benar nggak ya. Makanya seringnya sih aku nyempetin diri dari orang-orang itu karena aku tuh nggak pengen gitu. Aku tuh merasa buruk banget sebagai manusia yang lahir ke dunia. Jadi kalau misalkan ada orang yang kamu sembuh ini
ya aku nggak mau. Oke. Jadi ini ya karena yang tadi permasalahan yang muncul, yang dibuat oleh ya di rumah itu sendiri, yang buat Alesya tuh mungkin ngerasa dirinya tuh gak pantas, iya ngerasa apa yang aku ucapin, apa yang aku kasih ke orang itu kayak seakan-akan bohong, kayak seakan-akan kayak apa sih gunanya, seperti itu. Nah sebenarnya begini Alesya, aku kan kemarin sempet ya ada presentasi di kelasku. Aku bilang kayak gini ke teman-teman aku, ketika kamu memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak akan terjadi, cuman itu bisa terjadi karena apa? Pertama, karena sugesti dan karena pikiran kamu sendiri. Dalam pikiran kamu sendiri itu kamu membuat skenario sendiri, mungkin ada orang-orangnya, bahkan sampai ada percakapannya, hanya karena kamu terus-terusan memikirkan hal tersebut. Paham nggak? Kayak tadi nih Alisa bilang, aku itu ngerasa bohong sama diri sendiri. Aku tuh ngerasa apa yang aku bilang, apa yang aku ucapin tuh gak ada gunanya. Sebenarnya itu tuh sama sekali gak akan terjadi Alisa. Itu bisa terjadi karena apa yang kayak aku bilang tadi, kamu membuat sendiri pikiran negatif itu yang kamu timbulin dalam otak kamu sendiri. Setuju nggak teman-teman? Bener nggak? Kan ada orang kayak bilang telepati nih, tapi kalau ini sugestinya misalkan mendung nih, bentar lagi hujan, sugestinya kayak gitu, tapi tau-taunya beneran hujan karena kita udah terus-terusan bilang beneran hujan, kayak menduga-duga jatuhnya. Sebenarnya itu gak akan terjadi kalau misalkan Alesya tuh gak terus-terusan memikirkan hal tersebut. Jadi kalau misalkan Alesya dari diri Alesya sendiri bisa memberikan bisa buat bangkit, pikiran itu tuh nggak akan muncul. Tapi kembali lagi teman-teman, di saat kita mungkin lagi merasa terpuruk, lagi merasa down, itu pikiran jahat itu pasti muncul. Nggak pernah muncul. Seperti itu Alesya. Oke, jadi sekarang Anda mau ibaratnya kita diskusi tadi ya. Ya udah, kita udah mengulik sedikit, dan sekarang biar lebih fresh lagi, biar Alesya biar semangat lagi. Aku bakal bagiin sticky note ini ke teman-teman semua. Jadi teman-teman di sini silahkan ambil 3 kertas, terserah warnanya apa aja, ada 2 warna. Pilih warna yang sesuai mood teman-teman hari. Misalkan ini baik banget atau ini baik banget. Kalau ini yang biasa aja tuh mungkin ya baik-baik aja gitu kan. Teman-teman silahkan tulis 3 surat ini. Surat pertama untuk diri sendiri, ya berikan pesan apa untuk diri sendiri. Lalu di surat kedua ini, kira-kira apa sih yang bakal aku lakuin untuk membangun kepercayaan diri aku ke depannya, karena ada pengalaman di belakang aku terutama tentang permasalahan keluarga. Dan yang ketiga, aku mau teman-teman tuh kasih mungkin 1 kalimat atau 1 kata untuk Alesya sebagai motivasi semangat untuk Alesya, biar Alesya di sini ngerasa ini loh teman-teman Alesya gitu. Bisa ya teman-teman? Oke, teman-teman di sini bisa ambil, silahkan kita tulis. Ini 3 ya? Iya. Mau sebutkan tuh warnanya boleh. Oke, teman-teman udah nulis tadi 3 surat untuk diri sendiri, bangun kepercayaan diri itu harus ngapain, dan surat untuk Alesya. Jadi surat untuk Alesya ini kita langsung aja lah ya, kita kasih langsung ke Alesya. Nanti Alesya simpan, Alesya bisa baca di rumah gitu ya. Terus ini ada surat untuk bangun kepercayaan diri kita tuh harus ngapain, ini biar aku yang simpan aja. Terus sekarang teman-teman pegang masing-masing ini ya, surat untuk diri sendiri. Ada? Nah ya, jadi surat ini silakan teman-teman geser. Jadi aku bilang 1, geser ke arah kanan. Kalau aku bilang stop, baru gesernya di stop. Oke, bisa ya? Ya, 1, geser. Ya, lagi 2. Oke, terakhir 3. Nah, oke, sekarang teman-teman bisa buka dulu kertasnya. Oke, ini kata-katanya panjang-panjang banget ini ya. Dan anggaplah kata-kata itu untuk teman-teman sekalian. Kayak misalkan ada loh yang ngirimin surat ini untuk kalian, untuk diri kalian masing-masing. Sudah dibaca? Ada yang mau dibacain salah satu? Ada yang mau bacain? Mungkin Alesya ya. Karena di sini kita sedang mengulik Alesya, bisa baca tuh.
Apa katanya? Halo, kamu berharga kok. Kamu keren banget bisa bertahan sejauh ini. You deserve better. It's okay, it's okay. Orang tua kamu sesayang itu. Maafin semua yang udah terjadi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini pesannya hangat banget. Coba aku jadi baca ya. Aku bacanya. Halo, kamu berharga kok. Kamu keren banget bisa bertahan sejauh ini. You deserve better. Kayak gitu ya, bener ya? Ya. Orang tua kamu sesayang itu. You're not alone. Maafin semua yang udah terjadi ya. Aduh, di banget ini. Dimaafin nggak ya? Teman-teman bakal maafin diri sendiri nggak nih? Maafin dong, harus maafin dong. Semua yang terjadi kita harus memaafkan, kita harus melapangkan hati dan dada. Oke, teman-teman, karena sekarang kita sudah, it's okay Alisa, sedih, tidak apa. Karena sekarang kita tadi sudah membahas tentang membangun kepercayaan diri, lalu nanti teman-teman kita juga sudah mengulik permasalahan dari keluarga salah satunya Alisha. Di sini nanti kertas ini nggak akan aku bawa, jadi nanti aku bakal bagiin ke teman-teman random pas teman-teman mau pulang. Teman-teman di sini bisa baca lagi di rumah. Anggap ini sebagai batu loncatan teman-teman, kayak aku bisa loh maju, percaya diri. Kalau bukan diri aku yang dorong, mau siapa lagi? Anggap aja yang lain itu sebagai apa ya? Kalau naik kapal nih, anggap aja yang lain itu mungkin air lautnya, kita nakodanya, seperti itu ya. Setelah ini, aku mau ngucapin terima kasih yang banyak kepada teman-teman semuanya, karena teman-teman berkenan untuk menjadi apa ya Mbak saya, teman-teman mau deh untuk menyampaikan saran, pendapat, untuk membahas topik kita tadi, dan aku juga berterima kasih kepada Alisha yang tadi sudah berani mengungkapkan. Gak apa-apa kalau sekarang Alisha masih sedih, namanya juga hati, kita ini perempuan loh, perasaan. Kalau misalnya merasa sakit ya tidak apa, jangan terlalu larut. Mungkin kedepannya teman-teman setelah ini lebih semangat lagi, terus apapun yang teman-teman tuju harus bisa membuahkan hasil gitu. Mungkin itu aja dari teman-teman. Ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Oke, aku mengucapkan terima kasih. Kita bisa berjumpa lagi. Kalau misalnya kita mau mengatur jadwal, kita bisa berjumpa lagi. Aku akhirin. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.